Konsep utama modul budaya positif ada beberapa bagian. Yang pertama, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi keyakinan kelas, segitiga restitusi. Disiplin positif. Positif dan bagaimana penerapannya. Disiplin positif pengertiannya adalah disiplin positif upaya pengembangan pendidikan karakter yang menuntun siswa agar bisa mengontrol diri dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan mereka hargai agar tercapai tujuan mulia yang mereka inginkan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan dari disiplin positif adalah menambahkan motivasi intrinsik pada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Manfaat dari disiplin positif itu ada 5, Bapak Ibu. Melatih dan membangun kepribadian siswa yang baik, membiasakan siswa dengan hal yang baik dan bermanfaat, mengimbangkan keinginan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tertib, aman, dan nyaman, menciptakan ketenangan jiwa dan pikiran siswa dan lingkungannya. Next. Hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Disiplin positif ini kita ambil dari 6 macam dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini Bapak Ibu ada contohnya. Jadi 7 nilai kebajikan dari profil Pancasila ini kita ada pertama empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Disinilah yang kita ingin tumbuhkan di diri anak itu agar anak itu menjadi pribadi yang kuat dari profil Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang tadi ya Ibu, ya Bapak Ibu, ada 6, yaitu yang berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkarakter, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bagaimana penerapannya untuk anak didik kita? Yaitu yang pertama kita melalui pembentukan motivasi intrinsik siswa, kemudian ditegakkan tanpa memberikan ancaman, hukuman, atau penghargaan. 3, guru bersama-sama menyusun kesepakatan dan keyakinan kelas atau sekolah sebagai upaya pembentuk karakter positif. Kemudian 4, ditegakkan melalui menumbuhkan kesadaran diri, motivasi intrinsik dalam membentuk karakter positif. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya akan kami paparkan oleh Ibu Rustinawati. Kepada Ibu kami persilakan. Apa supaya tak terlalu mencengkam. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang akan saya paparkan kali ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama
bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Jadi Bapak Ibu, baik itu guru maupun siswa mempunyai kebutuhan dasarnya. Jadi selaku kita manusia ini memang memiliki kebutuhan dasarnya masing-masing. Nah, kemudian kalau ditanya kepada anak-anak, "Nak, apa kebutuhan kamu?" Biasanya anak-anak akan menjawab makan, bermain, kemudian dan jalan-jalan. Itu juga akan, kalau ditanyakan kepada Bapak Ibu, mungkin akan ada juga yang sama. Mungkin ada yang bisa memberikan apa kebutuhannya saat ini. Silakan Ibu Oki. Baik, terima kasih Bu Ros atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, mungkin sama saja ya Bu Ros ya, kebutuhan kita selain makan, jalan-jalan atau shopping ya, ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu ini suka shopping. Kemudian butuh refreshing atau healing, mungkin itu saja Bu Ros. Iya, Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Oki. Kemudian, jadi setiap kita manusia pasti memiliki kebutuhannya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, jadi setiap tindakan ini pasti memiliki tujuan. Jadi jika tujuan dari tindakan kita tercapai, maka kebutuhan kita akan sesuatu itu pasti terpenuhi. Contohnya tadi Bu Oki bilang healing, salah satunya ya healing. Iya, karena kita memang butuh refreshing, sehingga membuat kita menjadi fresh untuk beraktivitas untuk kegiatan berikutnya. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan dasar dari Ibu Oki dan saya rasa juga kita semua. Baik, di sini ada cerita tentang anak yang bernama Bom Bom. Oleh temannya, "Kamu ini tadi terlambat gangguin teman, sekarang buang sampah sembarangan lagi." "Aduh, Bom Bom selalu saja buat gaduh, padahal sudah sering dinasihati guru." "Iya deh, maaf, lain kali tidak aku ulangi." Nah, tadi dari cerita Bom Bom tadi, bahwa Bom Bom ini memiliki kebutuhan. Nah, dengan dia melakukan kesalahan itu, bisa saja kebutuhan apa saja. Mari kita gali ya Bapak Ibu. Berikutnya, nah di sini yang pertama kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan akan bertahan hidup. Jadi kebutuhan akan bertahan hidup ini dibagi menjadi dua. Ada kebutuhan fisiologis dan ada kebutuhan psikologis. Nah, kalau kebutuhan fisiologisnya itu seperti tadi, makan, berpakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan biologis juga termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis. Nah, kalau kebutuhan psikologisnya itu kebutuhan tentang rasa aman, damai, dan nyaman. Contohnya seperti misalnya daerah-daerah yang tempat atau negara yang selalu berperang itu, mereka itu kebutuhan rasa ingin bertahan hidupnya lebih tinggi dibandingkan kita daerah yang alhamdulillah atau negara yang alhamdulillah aman. Kenapa begitu? Ya karena mereka setiap hari perperangan. Jadi kebutuhan akan bertahan hidupnya lebih besar dibandingkan kita negara yang alhamdulillah aman. Nah, kemudian kembali lagi tadi kebutuhan bertahan hidup dari cerita Bom Bom tadi. Bom Bom tadi dia terlambat datang ke sekolah. Kenapa ya dia bisa terlambat datang ke sekolah? Ya bisa jadi dia membantu orang tuanya berjualan ke pasar terlebih dahulu sehingga membuat dia terlambat untuk hadir ke sekolah. Nah, jadi di situ kebutuhan dasar dari Bom Bom ini
yang harus dia penuhi bersama orang tuanya, membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Makan, tentang makan ini mereka berjualan untuk menghasilkan uang tujuannya. Nah, dari menghasilkan uang tersebut kemudian mereka untuk membeli makanan. Nah, jadi kebutuhan yang dibutuhkan Bongbong tadi salah satunya adalah kebutuhan bertahan untuk hidup. Nah, itu tadi dari cerita Bongbong. Selanjutnya kita masuk kebutuhan dasar yang kedua, yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Jadi kebutuhan akan kasih sayang ini salah satunya rasa untuk menyayangi dan disayangi. Yang kedua, memberi dan menerima perhatian. Yang ketiga, perasaan diterima dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan yang keempat, rasa menjadi bagian dari kelompok itu sendiri. Dari cerita Bongbong ini tadi kita ambil bahwa dia ini kenapa ya melakukan ngusilin teman. Nah, bisa saja dia mengusilin temannya ini karena ingin diperhatikan oleh temannya, kemudian dipanggil oleh gurunya, dan bahkan mungkin keinginannya orang tuanya juga dipanggil oleh gurunya. Supaya apa? Yang tadinya dia di rumah tidak diperhatikan oleh orang tuanya, dengan dipanggil oleh gurunya, kemudian orang tuanya menjadi lebih perhatian dan lebih memfokuskan dirinya. Nah, itu salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bongbong tadi, akan kebutuhan akan kasih sayang. Nah, jadi Bapak Ibu, kita selaku guru terutama jangan misalnya anak itu melakukan kesalahan jangan langsung ngejudge, oh kamu ini nakal. Kita selidiki terlebih dahulu, kita cari tahu apa masalah anak ini, kebutuhan apa yang dia butuhkan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan akan kekuasaan atau pengakuan. Itu yang pertama, diakui prestasi dan kemampuannya, kemudian didengarkan dan merasa berharga, dan dihormati, dipercaya, dan memberi pengaruh. Nah, dari cerita ini tadi, apa dari cerita Bongbong tadi ya? Apa kebutuhan akan kekuasaan atau pengakuan? Nah, di sini ada nilai negatif dan nilai positifnya. Bisa saja Bongbong itu ingin diakui, oh bahwa dia hebat tadi oleh temannya, makanya dia ngusilin temannya. Ingin ditakuti oleh temannya, makanya tumbuh kebutuhan yang dia inginkan itu adalah kekuasaan. Padahal itu merupakan sisi atau segi dari negatifnya. Nah, kalau kita lihat dari segi positifnya tadi apa? Bahwa dia bisa membantu orang tuanya untuk ikut berjualan pada saat usianya yang masih seharusnya bermain-main saat pagi atau berleha-leha. Nah, tetapi dia bisa memiliki tanggung jawab. Kemudian berikutnya, kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan ini yang pertama ada mandiri, yang kedua memiliki pilihan, yang ketiga tidak dikekang orang lain, dan yang terakhir suka mencoba. Jadi anak ini pada usia, khususnya usia SD itu selalu ingin tahunya lebih besar daripada anak yang sudah SMP atau SMA. Kenapa saya bilang gitu? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan, Bu ini bagaimana, kapan, siapa saja, itu pasti akan muncul apabila kita sebagai seorang guru bisa menjadi panutan untuknya dan bisa disenangi oleh anak tersebut. Kita bisa menggali potensi bakat yang anak tersebut miliki. Nah, kaitannya dari cerita Bongbong ini tadi apa? Salah satunya dia bisa menjadi anak yang mandiri nih tadi. Bisa membantu orang tuanya. Itu masuk kategori mandiri. Kemudian Bongbong ini juga memang tadi ada segi-segi negatifnya, bahwa dia suka ngusir, buang sampah sembarangan.
Kemudian datang terlambat. Tentu ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dia penuhi, dan kita selaku seorang guru, pendidik, membantu bagaimana yang tadinya kebutuhan dasar yang dari segi negatif oleh bom-bom ini tadi kita oles, kita tuntun agar si bom-bom ini mempunyai kemampuan dasar manusianya ke hal-hal yang lebih positif. Nah, berikutnya, lalu bagaimana kaitannya dengan belajar? Ya, tentu ya, Bapak Ibu sangat mempengaruhi dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang kita dengarnya biasa, tetapi ternyata mempengaruhi kebutuhan kita sendiri, bahkan kebutuhan anak didik kita di sekolah. Dari kasus-kasusnya kita tidak langsung ngejudge bahwa anak ini anak yang tidak kita label, ini anak yang terlambat nakal ini. Kita tidak begitu, tapi kita cari solusinya, kita rangkul dan kita tuntun sehingga kita selaku gurunya bisa menggali potensi emas dari anak-anak didik kita. Nah, baik Bapak Ibu, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan yang salah itu datangnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan dari Ibu Nur Hafidah. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini kita sharing ya, berbagi praktik baik atas apa yang sudah terutama saya pelajari di CGP ini. Sangat banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Di sini izin saya membagikan materi tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu jangan tegang ya, saya jadi ikut tegang. Tarik nafas dulu. Izin Pak Isan. Ya, baik Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ini diciptakan atau ditemukan oleh Diane Gosson ya, seorang ilmuwan, seorang penulis buku. Di sini materinya sangat menarik menurut saya, bagi saya pribadi. Beliau menemukan 3 motivasi yang menurut beliau itu ada pada perilaku manusia. Dan saya merasa di motivasi 1 dan 3 itu ada pada diri saya. Nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini adalah motivasi yang paling terendah yang ada pada manusia. Kenapa? Karena mereka melakukan motivasi, melakukan kedisiplinan itu hanya untuk menghindari suatu hukuman atau suatu ketidaknyamanan bagi mereka. Kalau di siswa contohnya, kalau kamu tidak menyelesaikan tugas ini, nanti kamu akan ibu kasih tugas lebih banyak. Itu merupakan suatu hukuman. Nah, motivasi ini tidak hanya untuk anak-anak ya Bapak Ibu, tapi untuk kita orang dewasa juga berlaku untuk kita. Nah, sepertinya kalau kita datang terlambat misalnya ke sekolah, biasanya kita itu lebih takut ditegur oleh kepala sekolah, benar atau tidak?
Iya kan? Nah, berarti kita lebih takut, lebih segan karena takut ditegur oleh kepala sekolah. Jadi makanya kita datangnya tuh lebih pagi. Jadi kita menghindari teguran dari kepala sekolah. Nah, motivasi yang seperti itu sebenarnya adalah motivasi dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sama seperti hal anak. Kenapa kamu datang terlambat? Kalau kamu datang terlambat nanti nilai kamu berkurang atau kamu disuruh menyiram bunga. Jadi anak-anak tersebut takut datang terlambat karena takut disuruh mengerjakan tugas-tugas yang tidak mereka inginkan. Tuh ya, jadi itu adalah motivasi yang paling rendah menurut saya ya. Dan menurut Diane Gosel, bukan menurut saya, mohon maaf. Kemudian ada naik satu tingkat lagi motivasi berikutnya, yaitu mendapat imbalan atau penghargaan dari diri orang lain ya. Ini motivasi ini sering kita lakukan di kelas saya rasa. Nah, anak-anak ibu, nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, ibu kasih nih 10.000, memberikan imbalan. Nah, motivasi seperti ini adalah motivasi dari luar. Ketika nanti ibu guru yang lain memberikan pertanyaan tidak ada imbalannya, dia akan berkurang motivasinya, sehingga minatnya itu tertuju kepada hadiah-hadiah dan pujian gitu ya. Sama hal dengan orang dewasa, mungkin dia datang ke ini mengikut guru penggerak contohnya ya, mengikut penggerak mungkin hanya sekedar disuruh kepala sekolah, tidak ada motivasi dari dirinya masing-masing. Mungkin mengikut guru penggerak ini disuruh sama Bapak Ibu yang ketawa. Nanti saya lebih ketawa lagi. Oke, contohnya kalau kita mengikuti guru penggerak ini ya, sebaiknya mungkin dari awal kita ini mungkin dimotivasi oleh paksa seseorang atau atasan. Tapi setelah kita mengikuti, yakin dan percayalah, di situ kita akan menemukan bahwa ternyata banyak sekali manfaatnya. Saya merasa diri saya sendiri ya Bapak Ibu, banyak sekali berdiri di depan Bapak Ibu ini saja merupakan salah satu dari mungkin hasil CGP. Ya, karena di sana kami dituntut memang untuk setiap hari berbicara ya, karena di ruang kolaborasi itu memang disuruh berbicara, walaupun sedikit berbicara gitu. Walaupun kita seorang guru, kita juga punya nyali, kadang-kadang ada di, kalau orang-orang yang biasa berbicara mungkin dia terbiasa, tapi kalau bagi kita kadang-kadang yang sedikit malunya, tapi itu mengurangi rasa percaya diri kita untuk tampil di depan. Baik, itu yang kedua ya, menurut Diane Gosel itu murid melakukan disiplin itu masih dari luar. Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini, merupakan motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita terapkan ke anak didik kita dan kita terapkan ke diri kita. Kenapa? Karena disiplin yang dilakukan, disiplin menghargai kebajikan diri sendiri ini adalah merupakan suatu disiplin berasal dari diri kita sendiri, tanpa ada takut rasa dihukum, tanpa ada rasa ingin dipuji, tapi benar-benar mau kita terapkan karena kita merasa, oh, disiplin ini adalah hal yang baik. Kalau kita lakukan disiplin ini, maka akan berdampak baik untuk diri kita sendiri. Kita datang ke sekolah tepat waktu bukan karena takut ditegur kepala sekolah, bukan karena ingin dipuji oleh teman-teman, tapi karena memang kita sadar bahwa tanggung jawab kita sebagai guru adalah memberi contoh yang teladan untuk anak murid kita. Bapak Ibu, saya punya pertanyaan. Untuk mempertegas materi ini, saya ingin Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini. Cukup dilingkar, nanti kita bahas. Dibaca dulu Bapak Ibu. Jangan takut salah, karena tidak ada hukumannya. Bisa dong, Pak? Boleh. Cuma itu jangan paham belum materi.
Bapak Ibu bisa baca terlebih dahulu, kemudian Bapak pahami soalnya, kemudian Bapak Ibu bisa pilih jawabannya A, B, C, atau D. Ini juga merupakan soal pretest kami semalam ya Bapak Ibu. Ada 20 soal pretest akhir dari modul 1.4. Ini salah satu soalnya, jadi bisa ada gambaran untuk Bapak Ibu ke depan nanti ya. Sudah selesai Bapak Ibu? Oke, Bu Nopi apa jawabannya? Saya pilih C. C. Bu Oki? Bu Ayu? C. Bu Rian? C. Bu Mira? C. Bu Dianti? C. Bu Yet? Bu Saina? Halo Pak Isan? Pilih apa Pak? C. Oke. Alhamdulillah materi saya tersampaikan hari ini luar biasa. Jawaban Bapak Ibu semuanya benar. Artinya apa? Materi yang saya sampaikan hari ini sudah dipahami oleh Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Berikut ini merupakan penerapan disiplin positif yang paling tepat adalah A. Pak Rudi selalu hadir tepat waktu di sekolah karena mendapatkan penghargaan guru berprestasi di sekolahnya, serta yakin bahwa tindakannya sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan di lingkungan sekolahnya. Berarti yang A itu lebih ke apa? Oh, berarti yang B, yang nomor 2 ya, dia merasa berprestasi, ingin dipuji. Ya, berarti itu kita hindari. Yang B, Pak Budi selalu hadir tepat waktu di sekolah karena menjadi guru yang berprestasi dan untuk menghindari teguran yang biasanya diberikan oleh kepala sekolah. Ini di level nomor 1. Sedangkan yang C, Bu Wati selalu hadir tepat waktu di sekolah karena ingin berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab serta menghargai dirinya sebagai teladan bagi murid-muridnya. Mantap Bapak Ibu ya jawabannya. Dan yang D itu Ibu Kokom selalu hadir tepat waktu di sekolah karena ingin memberi teladan yang baik untuk peserta didiknya dan agar terhindar dari teguran kepala sekolah. Ini di level nomor 2 ya. Baik Bapak Ibu. Ya, teguran kepala sekolah ya di nomor 1. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Hafidah. Selanjutnya Bapak Safi'i menyampaikan konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan oleh Bu Nur Hafidah tadi sangat menarik sekali. Mungkin di sini saya hanya sedikit ingin menyampaikan yaitu tentang konsep disiplin, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Itu yang ingin saya sampaikan. Terlebih dahulu mungkin agak tegang sedikit. Saya sendiri masih tegang ini. Saya sendiri. Oke, yang lagi makan silakan makan dulu. Yang mau makan silakan minum dulu. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau ini dulu, ajak tepuk-tepuk dulu. Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan.
wujudkan kalau suka hati bilang sukses. Sukses. Oke, itu aja. Di sini saya ingin menyampaikan konsep disiplin itu terbagi dua, yaitu ada yang gagal dan ada yang sukses. Mungkin kita semua ini kalau ditanya mau gagal atau sukses? Sukses. Semuanya pasti mau sukses. Saya tak pandai bercakap Pak sebenarnya. Karena ada kena jatah mau tak mau saya berdiri kat sini Pak. Kalau tidak Oke, saya ingin menyampaikan konsep disiplin identitas gagal itu ada dua, yaitu ada hukuman dan ada penghargaan. Kalau hukuman itu berbentuk menyakitkan, iya atau tidak Bapak Ibu? Kalau dah kena hukum tuh sakit tak rasa? Sakit hati. Oke. Terus nyaman atau tidak kita? Tak nyaman, betul berarti tidak nyaman. Yang kedua merasa takut, takut tak kita? Betul juga, berarti dah betul semua nih. Nah, terus memaksa. Terus menjadi rendah diri. Berarti sangat betul semua. Ya, hukuman dan betul semua. Sekarang penghargaan. Kalau ada penghargaan tuh tidak efektif katanya. Betul atau tidak? Betul. Alhamdulillah. Merusak hubungan. Bukan hubungan antara akan tidak. Oke. Cukup hubungan di identitas gagal ini. Terus bisa mematikan kreativitas. Oke, lanjut. Kalau udah betul semua, lanjut lagi. Oke. Yang berikutnya konsep disiplin identitas sukses. Nah, ini tadi. Semua kita nak sukses, berarti kalau nak sukses tengok yang sukses saja. Yang gagal tak usah kita tengok. Nah, kita tengok yang sukses saja. Apa yang ada di sukses? Ini. Konsekuensinya penguatan di jangka panjang. Sedap kalau sukses tuh. Tapi kalau udah yang sukses. Oh, jangka pendek dulu. Maksudnya yang panjang langsung. Kalau udah sukses itu sedap. Dia tak Pak, kalau Pak. Kalau Pak kepala sekolah mungkin sedap dah jadi kepala sekolah. Karena jadi sekolah. Mau jadi kepala sekolah ya? Jadi kalau dah sukses sedap. Orang yang gagal tak sedap. Jadi harap saya yang belum ikut CGP ini mengikuti. Dia sukses. Mau sukses atau tidak? Mau sukses atau tidak? Nah, kalau mau sukses ikut CGP ini. Kalau tak berdiri kat sini. Ya. Okay. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Nah, ada monitoring juga. Terus stimulus respon. Ini kalau untuk murid ya, murid menghormati peraturan. Itu yang suksesnya. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya kalau dah sukses, tak ada lagi merenungi waktu-waktu yang terbuang. Tapi mengenang waktu-waktu yang terbuang. Kalau gagal, ya apalah aku tak ikut CGP dulu. Kalau aku ikut mungkin jadi bos sekolah juga. Terus ada resolusi nih, bertanggung jawab untuk perilakunya. Oke. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan yang berikutnya ada murid. Ini untuk murid. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau ingin sukses, sampaikan. Banyak-banyak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Terus murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Sapi'i yang telah menyampaikan paparan tentang sukses dan gagalnya. Kemudian kita lanjut ke Ibu Mega Seta untuk selaku pemateri posisi kontrol restitusi. Sebelumnya kita ice breaking sejenak ya Bapak Ibu. Kami dari Tegal. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Majelis Guru SD Negeri 001 Tebing. Di sini sebenarnya saya pun merasa gugup, tapi untuk menghilangkan rasa gugup ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan ice breaking, ya. Nah, di sini saya mau minta Bu Oki, Bu Ayu, Bu Mira, Bu Lia berdiri di sini. Sama Bu Dianti. Yang di sebelah sini Bu Novia, Bu Saina dan Bu Suhaida. Empat Bu ya Bu ya. Nah, di sini saya minta bantu buat teman-teman CGT di sini. Nah, kalau dilihat dari kondisi tempat kita ini sepertinya tidak memungkinkan. Tapi di sini saat kita melakukan ice breaking ini, kita memaksimalkan semaksimal mungkin kita memanfaatkan tempatnya. Nah, di sini ada gerakan yang akan kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, di sini bentuk takut berdiri buat barisan empat ya. Nah, nanti saat gerakan, nah di sini saya coba dulu pada satu baris saja dulu ya. Jadi saya minta pada barisan Bu Novia, oke? Bu Novia, Pak Redi, tolong Pak Redi di. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, udah bisa kita mulai? Nah, baik. Caranya berbaris dengan buat barisan satu-satu dulu ya. Soalnya ini kecil. Nanti setelah lakukan dari 4 ganti-gantian secara bergantian, nah nanti baru dari sana masuk, dari sini masuk, sini masuk, dari sini masuk, dan apa yang akan terjadi. Oke? Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai. Tunggu, satu-satu dulu ya Bapak, satu-satu dulu ya Bapak Ibu. Dari kanan. Nah, satu dulu dari barisan sini. Oke Bapak? Oke. Silakan. Oke, Mbak Leni, saya minta tolong diputar sekali lagi untuk lakukan secara bergantian. Nah, dari mulai Bu Novia, oke? Yang lainnya mundur dulu. Sebentar. Ya, 1, 2, 3. Ya, semua. Bersemangat ya Bapak Ibu. Pinggang masing-masing, tidak megang bahu kawan, tidak megang pinggang kawan, pegang pinggang masing-masing. Ya. Sudah. Oke Pak Beni, udah fokus Bu.
Ya, mulai. 1, 2, 3. 4, 5, mundur, maju, maju. 1, 2, 3, 4, maju, mundur, maju, maju. Tahan. Oke, pada kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2. 1, 2, 3. Karena 1. Tak apa, lepaskan aja dulu yang pertama. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Maju, mundur, maju. Baik, terima kasih Meriam, terima kasih Bayu. Nah, untuk teman-teman CGP, ayo kita coba. Kita jangan mau kalah. Sini. Baik, dari sini. Kak, kita di sini. Boleh. Nah, sini sini. Nah, Bemi, ayo Bemi, ikut. Buat barisan bolos. 2 aja. Oke. Baik, 1, 2, 3. Maju, mundur, maju, maju. 1, 2, 3, 4. Maju, mundur, maju, maju. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti ice breaking yang saya berikan. Gimana rasanya Bapak Ibu? Hah? Sangat-sangat menguras tenaga. Tapi di situ kira-kira apa yang dapat Ibu ambil pengajarannya? Nilai apa? Siapa yang bisa? Kekompakan. Terus apa lagi Bapak Ibu? Fokus. Nah, kalau tidak fokus macam tadi, seperti tadi. Sebenarnya gerakan itu terlihat sangat indah jika dilakukan secara bersamaan. Ya Bapak Ibu? Oke. Berikan tepuk tangan buat saya. Baiklah. Di sini saya hanya ingin sharing. Sebenarnya ilmu yang saya dapatkan mungkin juga belum begitu banyak, belum begitu jauh. Nah, belum bisa memberikan yang terbaik, yang terbagus buat Bapak Ibu. Tapi pada hari ini saya berdiri di sini ingin berbagi praktik baik. Saya ingin memberikan ilmu yang pernah saya dapatkan di pendidikan CGP ini. Nah, di sini kami berbagi tugas. Saya mendapatkan materi yang untuk saya paparkan yaitu tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi, ya. Mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, pada restitusi ini sangat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif,
dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah bukannya pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuan dari restitusi ini adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal, evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Nah, pada restitusi ini korban itu menguntungkan, bukan dirugikan. Tetapi yang menguntungkan juga pada orang yang telah berbuat salah. Nah, di sini ada ciri-ciri balik lagi Pak Dedi. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Maksud di sini ia adalah menunjukkan rasa penyesalan pada murid dan mau atau berkeinginan untuk memperbaiki menjadi lebih baik. Yang kedua, memperbaiki hubungan, di mana di sini guru membantu murid dalam hal-hal yang mereka inginkan. Ketiga, restitusi ini adalah tawaran bukan paksaan, di mana guru menciptakan kondisi yang membuat murid bisa bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apa yang dimaksud di sini? Guru membimbing proses pemulihan diri pada murid. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Guru meminta mereka mengenali perasaan mereka, apa yang mereka rasakan. Nah, yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, di mana mengubah kebiasaan dari kecenderungan kita yang selalu menilai orang lain. Nah, di sini kita menjadi lebih banyak mengomentari diri kita sendiri. Nah, orang yang bahagia itu dia akan selalu mengevaluasi dirinya sendiri. Tapi yang disebut dengan orang tidak bahagia berarti orang yang selalu mencari-cari atau mengevaluasi diri orang lain. Nah, selanjutnya restitusi itu fokus pada karakter bukannya pada tindakan, ya. Dan menguatkan fokus pada diri, pada solusi. Nah, lebih kuat di sini maksudnya bukan menekankan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya, tidak dari paksaan. Nah, restitusi pada fokus pada solusi itu dia guru menstabilkan identitas murid. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sebelum saya masuk pada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, nah saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu, apa itu yang dimaksud dengan hukuman? Tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Pak Sapi'i ya tadi ya, tentang hukuman. Nah, ada ibu-ibu yang bersedia menjawab apa itu hukuman? Ada Bu Boki atau Bu Ayu? Boleh? Apa yang dimaksud dengan hukuman? Baik Bu Mega, saya mencoba menjawab apa itu hukuman. Hukuman itu biasanya jikalau seseorang melakukan kesalahan akan diberi sanksi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Nah, selanjutnya mengenai konsekuensi.
Ada Bapak Ibu? Bu Oki bisa Bu Oki? Baik, terima kasih Bu Mega atas kesempatan yang diberikan. Menurut pendapat saya, konsekuensi itu seperti dari kesalahan yang dia lakukan, mungkin seperti mendapat sanksi itu adalah konsekuensi yang harus ia terima. Iya, betul. dia lakukan ya Bu Oki, Iya. itu maksudnya ya. Ya betul, yang dia lakukan. Mm-mm. Jadi konsekuensi itu apa yang dia lakukan itulah yang akan dia terima, Iya. atau berupa sanksi atau hukuman gitu, Iya. teguran. Teguran. Iya. Oke, terima kasih Bu Oki. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan perjelaskan di mana hukuman itu adalah tindakan yang diberikan untuk membuat siswa itu merasa tidak nyaman atau menderita sebagai akibat dari perilaku yang tidak sesuai. Kemudian untuk konsekuensi ini hasil logis atau alami dari tindakan siswa. Nah, konsekuensi ini dirancang untuk mengajarkan siswa tentang hubungan sebab akibat antara tindakan mereka dan hasil yang akan dihasilkan. Kemudian restitusi ini yang berfokus pada pemulihan pembelajaran di mana siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan tindakan mereka. Nah, di sini ada contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Nah, di sini di mana letak perbedaan perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, pada hukuman di sini disebutkan bahwa guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu termasuk pada hukuman. Dan yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan pada konsekuensi, guru memberikan konsekuensinya mengerjakan PR pada saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lebih banyak dari PR tersebut. Dan yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di sini nampak perbedaan. Kalau hukuman itu dia sedikit lebih keras dibandingkan dengan konsekuensi. Nah, pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, pada restitusi ini tidak semua permasalahan yang dapat diselesaikan melalui restitusi. Pada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin Bapak Ibu bisa kita selesaikan lewat restitusi, seperti terlambat datang ke sekolah, ya, tidak memakai seragam sekolah, tidak membuat PR. Nah, itu bisa kita pakai restitusi. Oke, ya, hanya itu pemaparan Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang, jika ada kesalahan itu berasal dari diri saya, dan jika itu merupakan suatu kebaikan, boleh kita ambil sama-sama dan dijadikan contoh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mega Saidna. Selanjutnya kita lanjut ke acara kepada Ibu Emi Zalfitri memaparkan keyakinan kelas. Sebagai umpan balik. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Semangat, harus semangat. Kita semua harus semangat. Biar sukses kata Pak PI. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan kali ini yaitu pemaparan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Pada kali ini saya memaparkan pada bagian keyakinan kelas. Ini saya dapat jatah pada bagian keyakinan kelas. Memang ditaruh di situ. Karena ini taruhnya di sana gitu. Apa keyakinan kelas yang harus kita paparkan gitu. Padahal
Baca pun tidak. Jujur membaca. Tadi malam selesai tugas langsung baca ini, tanya masuk pun tidak. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas mungkin tak boleh kata mungkin. Keyakinan kelas ini kita buat sebelum kita masuk pada awal-awal tahun pembelajaran, tahun ajaran baru. Mungkin kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu dengan kesepakatan yang kita buat bersama murid. Jadi Bapak Ibu di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Apa perbedaan antara keyakinan dengan peraturan? Kalau menurut hemat saya, kalau keyakinan itu tercurah dari dalam diri kita sendiri. Kita meyakini untuk bisa melaksanakannya. Kita yakin untuk melakukannya. Dan yang kita buat pun keyakinan kelas itu yang terasa dari dalam diri kita, dari dalam hati kita. Kalau peraturan itu kalau menurut hemat saya bersifat sedikit memaksa. Ya, kalau peraturan itu sedikit memaksa. Contoh di sini ada, mengapa kita memakai helm? Mengapa kita harus memakai helm kalau kita bawa motor, bawa kendaraan roda 2? Kenapa harus memakai helm? Itu kan merupakan peraturan. Itu memaksa, dipaksa. Mengapa dikatakan itu dipaksa? Kalau ada polisi kita pakai helm. Kalau tak ada polisi selambe aja masuk lewat lampu merah itu. Betul Bapak Ibu? Betul. Kalau orang ada razia kita bawa SIM. Kalau tak razia tak bawa. SIM mati pula. Tambah pajak pula tak diperpanjang. Tak dibayar malah. Ya Bapak Ibu, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu dari dalam diri kita, ya kita ungkapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh kalau peraturan sedikit memaksa tadi, tapi kalau keyakinan ini dia tidak memaksa tapi perasaan. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang positif? Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang baik, yang bijaksana. Lanjut Pak Edi. Gas. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan kelas? Nih, kalau kita membuat keyakinan kelas, tentu kita tanyakan terlebih dahulu kepada siswa kita, kepada anak-anak kita, apa yang dia sepakati, apa yang mereka inginkan untuk kita terapkan di dalam kelas, dengan meminta pendapat mereka, dengan meminta apa kemauan mereka. Semoga dalam pembelajaran bisa dilaksanakan dengan tertib, saat pembelajaran bisa lancar. Jadi tidak ada anak itu merasa terpaksa untuk mengikuti pembelajaran. Lanjut Pak Dedi, ini seperti ini tadi. Nah ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Baik Bapak Ibu, bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Yang pertama di sini poinnya yaitu lebih abstrak dari peraturan. Maksudnya di sini lebih abstrak dari peraturan itu secara garis besar lebih mendalam, lebih fokus, tidak menyebar, tidak terlalu panjang. Maksudnya seperti itu. Lebih abstrak, lebih fokus kepada peraturan yang ingin kita buat. Selanjutnya berupa pernyataan yang universal. Maksudnya di sini berupa pernyataan yang universal itu secara global bisa masuk peraturan itu di jenjang manapun, di tingkat manapun, juga tidak membedakan antara agama, ras, budaya, ya. Jadi secara universal itu bisa masuk peraturan itu yang kita buat di dalam kelas. Sementara kita dalam kelas kan ada yang beda suku, ada yang beda agama, kan tak terlalu terfokus. Wah, mentang-mentang beragama Islam jadi peraturannya tentang harus beragama Islam. Tentu tidak. Secara garis besar bisa diterima oleh semua kalangan. Contoh saling menghormati, semua agama harus saling
menghormati. Semua ras harus saling menghormati. Beda suku pun kita harus saling menghormati. Jadi secara universal itu, secara garis besarnya bisa diterima di semua kalangan. Tidak hanya jenjang rendah maupun kelas yang tinggi. Kemudian yang poin yang ketiga yaitu dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif, yang baik, tidak menggunakan kata-kata larangan. Sering kita kalau pada peraturan kan jangan buang sampah sembarangan. Tapi sebaiknya kata-katanya seperti apa Bapak Ibu? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak menekan kepada larangan. Kalau udah larangan itu masuk pada peraturan menurut hemat saya. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Contoh Bapak Ibu, sedikit aja kata-katanya itu tidak usah terlalu panjang. Siswa harus menerapkan ini agar mereka tercipta kedamaian seperti ini. Gitu kan terlalu panjang gitu. Jadi kalau dapat biar singkat, padat, tapi artinya jelas, bisa diterapkan oleh anak-anak kita. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa berikan contoh? Nah, datang tepat waktu. Lain Bu Ayu nih, foto Bu Ayu. Datang tepat waktu, ulang. Biar dipoto. Ada umpan balik. Contohnya datang tepat waktu. Iya, kita bisa terima Bapak Ibu. Bisa datang tepat waktu singkat. Jadi anak tahu kalau datang tepat waktu. Kita pun juga bisa tahu datang tepat waktu. Lanjut Bapak Ibu, kasih masukan. Apa lagi? Saling menghormati. Ya, foto Pak Redi itu saling menghormati. Berdoa sebelum belajar. Iya, berdoa sebelum belajar. Jadi anak-anak itu jelas tahu kalau kita sebelum belajar itu harus berdoa. Lanjut Ibu Ngit. Tambahan ayo. Bu Saina. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Baiklah, kesepakatan kelas misalnya saling menghormati. Iya, saling menghormati itu secara garis besar ya. Artinya luas. Bagaimana cara kita saling menghormati? Contohnya apa, Pak Hilmi? Contoh Pak Hilmi, kalau saling menghormati seperti apa? Udah makan aja, telan dulu, nanti minum. Nah, baca dulu. Nanti makan di kelas, jangan bahasanya jangan makan di kelas tadi. Menghormati itu jangan makan dalam kelas gitu. Tak usah pakai kata jangan. Nah, jadi kita terapkan, kita budayakan. Makan di saat jam istirahat. Boleh kita gunakan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Itu salah satu di antaranya contoh kesepakatan kelas yang kita buat, sedikit tapi mudah dipahami oleh anak didik kita, bisa diterapkan. Selanjutnya poin yang kelima yaitu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sesuai dengan keadaan sekolah kelas kita. Misal kalau sekolah kita itu kalau dalam kelas kita itu sedikit agak banyak yang anteng, banyak yang adem. Bagaimana kalau kalimat budaya keyakinan kelasnya yang bisa kita buat? Jangan sesak nafas. Coba Bapak, misalnya kan kelas itu kadang kan ada yang riuh, ramai gitu. Kalau ada yang anaknya diam, anteng, sejuk aja dengar itu. Aktif dan kreatif. Jadi dapat kita masukkan dalam keyakinan kelas itu aktif dan kreatif. Lagi Bapak Ibu masukkan. Kalau pada kelas itu yang sukanya heboh seperti itu, apa keyakinan kelas yang harus kita masukkan ke dalam keyakinan kelas yang kita buat? Soalnya itu kan selalu ramai, selalu heboh dengan aktivitas mereka gitu. Iya, sedikit berbicara, banyak bekerja. Boleh kita masukkan dalam keyakinan kelas kita biar anak-anak kita bisa memahami. Lanjut. Yang keenam yaitu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah, mungkin kita semua guru-guru bisa
terlibat warga sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas antara murid dengan guru membuat kesepakatan apa yang ingin diterapkan di dalam kelas tersebut. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja pemaparan dari saya tentang keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eliza Fitri. Selanjutnya kita persilakan Bapak Redi Katomo selaku materi lima posisi kontrol. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Meli. Kawan-kawan semua, saya melanjutkan materi yang tadi sudah rekan-rekan CGP lain sampaikan tentang saya mendapatkan porsi 5 posisi kontrol restitusi. Jadi 5 posisi kontrol restitusi ini sebenarnya dekat dengan kita, cuma kita tak tahu nilainya apa. Seperti yang kita belajar tentang laptop, tapi kita tak tahu tuh nama dia apa gitu. Jadi 5 posisi kontrol restitusi kita ambil dari etimologi bahasanya dulu. Restitusi itu sebenarnya ganti rugi, tapi kalau segitiga restitusi jadinya strategi guru yang guru gunakan untuk siswa itu jadi lebih baik gitu dengan bimbingan konseling. Saya rasa Bapak Ibu selama ini sudah banyak mengkonseling siswa. Iya tak Bu Dianti? Bu Dianti apa lagi? Selalu mengkonseling ya? Tiap hari. Jadi segitiga restitusi ini jatuhnya nanti nilai-nilainya yang diberikan oleh dosen. Dosen itu seperti yang jelaskan Bu Nur Hafidah tadi, 5 posisi kontrol itu sebenarnya itu teorinya dari dosen. Pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah itu semuanya sebenarnya harus kita pahami dan kita harus tahu posisi kita ada di mana gitu. Untuk identitas gagal itu seperti hukuman, penghukum, sama pembuat merasa bersalah. Untuk identitas sukses, sebenarnya tidak sukses benar, hanya saja dia mendekati gitu. Itu seperti teman atau pemantau. Yang kelima itu manajer. Baiklah, saya akan buka langsung ke slide selanjutnya. Yang pertama itu penghukum. Ini sebenarnya ngomong penghukum ini mendulang air di muka tertampak muka sendiri atau kebecik muka saya sendiri. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang guru itu memang harus ada refleksi diri juga gitu. Tidak hanya kita minta siswa, tapi kita juga harus merefleksi diri. Saya yang seperti dulu dengan saya yang seperti sekarang gitu. Jadi yang Bapak Ibu yang baru di sini belum tahu saya, kalau saya yang dulu macam mana dengan saya yang sekarang macam mana itu jauh beda gitu. Ada transformasi, kalau kata orang Pak, evolusi Pak, berevolusi jadi lebih baik lah gitu. Revolusi tingkah laku. Kalau saya dulu jumpa anak yang kabur. Sekarang kalau saya kalau masuk kelas, saya tak ada di kelas, anak diam, saya masuk kelas, anak yang bising. Jadi terbalik, saya di kelas jadi anak yang bising. Jadi Bapak Ibu, penghukum ini sifatnya menggunakan fisik atau verbal. Makanya kita itu ada tim tim anti bullying. Bullying itu sifatnya untuk fisik. Bullying yang sudah kita bentuk kemarin itu sifatnya fisik atau verbal. Nah, menyakiti secara fisik itu lebih mudah disembuhkan traumanya daripada secara omongan verbal, karena itu bakal diingat Bapak Ibu. Fisik pun sebenarnya bakal diingat, tapi verbalnya lebih ke kemana lebih hati gitu misalnya. Terkenang gitu, sampai bila-bila terkenang. Makanya ada namanya anti bullying, tidak hanya fisik tapi verbal. Kalau fisik kan kita jelas, orang tua itu pasti follow up ke kita, marah, anak ada bekas satu. Tapi kalau verbal, anak hanya menyampaikan begini-gini. Tapi kan banyak tuh kasus-kasus yang sudah kita terima, anak sesama anak bahkan saling
saling mengejek, saling orang tua. Nanti 2-3 tahun yang ke depan baru dia ingat, baru dia dendam. Sifatnya kan mendalam berarti, mendarah daging, jadi dendam. Nah, makanya itu yang harus kita sama-sama kita tanggulangi sama-sama. Oke, yang sifatnya posisi kontrol penghukum ini seringkali menggunakan ucapan itu awas, patuhi aturan, atau kamu selalu saja salah. Nah, di posisi ini anak selalu merasa was-was, merasa takut. Jumpa kita lari, jumpa kita lari, karena dia mengenang kesalahan dia yang kemarin. Oke, next, lanjut. Untuk yang posisi kedua, ini lebih lembut, Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu menyuntikkan rasa bersalah ke hati anak. Hati anak itu suntikkan rasa bersalah. Nak, ibu kecewa, nak, bapak kecewa, nak, kenapa kamu buat begini, nak, kenapa gitu. Anak tuh merasa diri dia tuh macam, kenapa aku macam gini? Aku gini, kasihan Bu Rian, kecewa hati Bu Rian, saya buat macam gini. Jadi anak tuh merasa gagal, merasa dia tuh gagal gitu. Macam kita buat keyakinan kelas nih. Seperti memang Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sudah saya terapkan memang di kelas. Saya suruh dia yang buat keyakinan kelas tuh. Kita mau kelas kita macam mana? Pakai verbal aja Bapak Ibu. Karena anak-anak saya ini, Pak saya tak mau bising, Pak saya tak mau ini, Pak saya tak mau ini. Jadi ketika mereka sama mereka yang melakukan kesalahan atau lari dari kesepakatan, mereka selalu menegur gitu. Kemarin itu sepakat kayak gini-gini, ada tak sepakat dengan ngadu. Tapi itu sebenarnya keyakinan itu komunikasi dua arah gitu, bukan hanya satu arah. Kalau peraturan kan satu arah aja. Sekolah bikin peraturan di kelas, jangan makan permen karet, jangan ini. Tapi kalau dua arah, mereka merasa diri mereka tuh diingkari. Mereka mengingkari perjanjian mereka sendiri gitu. Itu sebenarnya lebih sakit. Kita buat perjanjian, kita mengingkari. Sebenarnya itu lebih sakit daripada orang yang bikin peraturan kita langgar. Karena kata bahasa kiasannya peraturan itu memang untuk dilanggar. Tapi kalau dia sendiri yang bikin peraturan, saya rasa kalau aku melanggar, cakap tak saya buat. Cakap dia buat tidak kan? Bahasa yang macam gitu. Jadi anak-anak pun Bapak Ibu seperti itu gitu. Apalagi anak-anak kelas rendah yang sifatnya tuh masih belum terkontaminasi hal-hal yang baunya seperti apa ya. Saya yakin itu. Karena anak-anak saya sendiri sudah seperti itu gitu. Oke, lanjut. Kita masuk ke identitas sukses dulu. Yang pertama itu teman. Nah, dalam posisi teman ini, guru menggunakan kata-kata yang persuasif atau mengajak. Sifatnya mengajak dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Mereka biasa menggunakan humor dan hubungan baik dengan siswa yang mencapai tujuan mereka. Posisi teman ini sifatnya ketergantungan. Apapun yang kita buat, gimana ya Bapak Ibu? Kita dekat dengan anak, pegang sapu sama-sama begini. Tapi sifatnya ketergantungan. Kalau tak ada Bu Saina, saya tak ada pegang sapu. Bu Saina tak lihat. Kalau tak ada Pak Helmi, saya tak ada lah. Itu bantu Kak ini hapus papan tulis di Pak Helmi. Jadi sifatnya ketergantungan. Karena teman. Tak enak lah dengan Pak Helmi. Tak enak lah dengan Bu Mira. Bahasanya kan tak enak. Tapi itu jadi sebuah ketergantungan. Setidaknya itu lebih baik daripada membuat merasa bersalah. Jadi ada tingkatan-tingkatan identitasnya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Untuk memantau. Pada posisi pemantau, guru menjaga ketertiban dengan memperlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dengan menggunakan bukti-bukti. Nah, ini biasanya macam konseling ya. Kita ada buku apa Bu Oki? Ya, buku penghubung. Buku penghubung itu sifatnya untuk memantau perilaku siswa. Orang tua dengan orang tua murid itu berkolaborasi untuk tadilah di sekolah misalnya dia menjahili kawan. Orang tua di rumah tahu dia menjahili kawan. Kalau sekarang kan tidak, kalau dulu tak ada WA, sekarang ada WA, Bu ini menjadi kawan, foto dah.
lebih otentik datanya daripada pakai buku penghubung sekarang gitu. Karena efek manfaatnya sekarang WA lebih bermanfaat daripada buku penghubung. Kalau dulu ya buku penghubung. Kemudian ada data-data, misalnya kita kasih si A udah masuk buku kasus, ketiga kali panggil orang tua. Ada SP, nah itu pemantau. Tapi sifatnya pemantau ini lebih ramah deh, lebih persuasif, bahasanya lebih mengajak. Nah begini ini konsekuensi hukuman yang sudah kamu buat ini. Sifatnya itu lebih mengajak. Oke, lanjut. Nah, posisi control manager inilah sebenarnya yang sebaiknya yang kita lakukan. Manajer ini adalah solusi. Kita sebagai guru, seperti tadi, keyakinan kelas tadi. Nah, kamu sudah membuat keyakinan kelas seperti ini. Kamu melanggar. Kamu tahu apa yang harus kamu buat untuk, misalnya dia buang sampah sembarangan, berserak di luar. Nah, kamu buang sampah sembarangan, serak di luar. Ayo kita ajak dia. Macam mana caranya? Nah, yuk kita sama-sama bersihkan ini. Jadi hal itu bukan hukuman, tapi sama-sama gitu. Hal-hal yang membuat dia tuh memberi pendampingan yang efektif. Jadi kita dengan siswa tuh sama-sama mengembangkan tanggung jawab atas apa yang dia buat gitu. Buang sampah sembarangan, nah macam mana cara menyelesaikannya? Yuk, bukan dengan pukulan, bukan dengan hukuman fisik, bukan dengan. Nah ini ya posisi kontrol guru yang sebenarnya yang kita mau di posisi manajer ini. Tidak ada efeknya hukuman, karena Bapak Ibu sekarang Bu Yet, guru itu sifatnya harus berpihak kepada murid. Bahasa menghamba tuh ya menghamba pada murid. Sifat menghamba tuh kita tahu anak ini, kita kan punya tes diagnostik awal. Diagnostik itu untuk anak-anak ABK. Tes awal masuk, kita tahu kecenderungan anak ini gaya belajarnya seperti apa. Kita harus ikut dia gitu. Makanya kurikulum merdeka ini tidak ngejar materi. Sampai mana materi? Sampai bab 2 tuh lah kita ujian kan. KKTP pun kita tak ikut juga. Makanya gaya belajar, banyak orang bilang tak sesuai alokasi waktu. Memang tak sesuai, kan ikut gaya belajar. Kalau ikut gaya belajar tak sesuai, memang anak yang berlari sana yang kinestetik, anak yang tidur visual, ya kan, anak yang ini mendengar ya auditori. Jadi kita guru ini harus sekarang, bukan sekarang aja sih, dari dulu sebenarnya, tapi sekarang ini digalakkan kita berpihak kepada murid. Jadi kita betul-betul berpihak, bukan hanya jadi kawan semuanya. Nggak ada kalau dulu kan kita menyamaratakan, bahkan anak ABK aja kita belajar sama-sama kayak informal, tapi sekarang tidak, harus berpihak. Anak murid ini Pak Helmi gaya belajarnya auditori, ikut Pak Helmi belajar. Tesnya tuh beda-beda Bapak Ibu, keterampilan prosesnya beda-beda. Nah itu yang sekarang digalakkan. Jadi itulah yang kami dapat dari guru penggerak. Enak Bapak Ibu, banyak ilmunya. Ya Bu Emi ya? Banyak sekali ilmunya. Oke, lanjut. Satu lagi, tak banyak yang saya sampaikan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Pada posisi penghukum, guru ini ngomong, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu menghukum. Ya. Untuk posisi guru pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Ibu kecewa sama kamu. Nah itu dia nyuntikkan rasa kecewa ke dalam hati anak. Macam dik dia. Sedih Pak Ilmi. Posisi teman, ayolah yang tertib, buat Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Dan ini lebih lembut. Di posisi pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, dia nanya pula konsekuensinya apa di sini. Tapi kalau di posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia nanya kesalahan dia balik. Untuk menyadarkan dia, apa yang sudah dibuat dia? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah ini membimbing, lebih membimbing. Tanyakan dulu kesadaran dia. Setelah tanyakan kesadaran baru ditanya, yuk sama-sama kita perbaiki. Nah, seperti itulah kira-kira Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru yang sebenarnya sudah ada pada kita, cuma teori Gosen yang lebih menebalkan.
inilah posisi kita sekarang. Kita harus seperti ini gitu. Kita harus berpihak pada murid. Kontrol kita di sini, kontrol kita di sini. Ya, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Redi. Selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya selanjutnya pemaparan materi dari Ibu Rahmatul Fitri. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya dapat bagian memaparkan tentang segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu ketahui, nah pada modul 1-4 ini adalah modul yang paling menantang untuk saya. Apakah angkatan JKP sama pendapat dengan saya? Iya Bapak Ibu. Modul yang paling banyak memberikan pencerahan kita sebagai seorang guru. Seorang guru itu harus seperti apa? Bagaimana tindakan kita sebagai seorang guru? Nah, modul ini sangat memberikan pencerahan, terutama saya sendiri. Setuju? Bapak Ibu CGP semuanya? Setuju. Iya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya pemaparan saya tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini, di segitiga restitusi ini dapat membantu murid memiliki arah tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki diri jika seandainya mereka melakukan kesalahan atau berbuat salah. Nah, ini berkaitan dari tadi yang diterangkan dengan oleh Ibu Noi dan Bu Ega ya, di mana di sini akan menimbulkan dengan segitiga restitusi ini akan menimbulkan motivasi intrinsik, di mana akan motivasi yang datangnya dari dalam diri siswa untuk memperbaiki kesalahannya jika dia berbuat salah, ya, bukan melalui paksaan. Seperti itu maksudnya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di layar langkah-langkah bagaimana caranya kita melaksanakan atau menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Mengapa dia berbuat seperti itu? Why? Tanyanya ya dalam diskusi. Lanjut Ibu-ibu. Menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi sudah diterangkan dengan Ibu Emi ya. Kita semua memiliki motivasi internal, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di layar ya, ada gambarnya yang warna biru itu. Di sini ada menstabilkan identitas. Di bawahnya setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Lanjut, contohnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baiklah Bapak Ibu, agar Bapak Ibu lebih memahami bagaimana penerapan langkah-langkah segitiga restitusi, terutama di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Saya sudah menyiapkan sebuah video untuk di awal ceritanya, ya. Nanti saya akan dibantu oleh teman saya yang cantik jelita, Ibu Rosinawati, dan untuk sinopsis akan dibantu Ibu Meli yang cantik jelita juga.
Baik Bapak Ibu, silakan Pak Dedi. Sebelum bentar Pak, Pak Pi bisa bantu Pak mengejar kami. Nah ini ada sebuah kasus Bapak Ibu ya, saya contohkan. Ini live Bapak Ibu, saya akan mendemonstrasikan langsung dengan sejawat bagaimana kira-kira menyelesaikan sebuah kasus di sekolah atau di kelas yang mungkin Bapak Ibu selama ini sudah pernah mengalaminya. Silakan Pak Redi. Apa Bapak Ibu? Iya. Murid saya tuh ya Pak Ibu, yang pesan Bapak Ibu ya. Assalamualaikum Bu. Bu, maaf Bu, selamat Bu. Silakan dulu. Baik Bu, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, di video yang telah ditampilkan tadi terdapat seorang murid yang cemas untuk masuk ke dalam kelas karena dia sudah terlambat hadir di kelas untuk mengikuti pelajaran. Sinopsis dari kasus video yang ditampilkan tadi adalah Ros adalah seorang murid kelas 6 SD Negeri 001 Tebing. Suatu hari Ros Tinawati dipanggil oleh wali kelasnya, yaitu Ibu Rahmatul Fitri, saat jam istirahat dikarenakan Ros terlambat datang ke sekolah. Silakan masuk nak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik Bu. Silakan duduk lah. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana kabar kamu hari ini nak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ros tahu tidak mengapa Ibu memanggil Ros hari ini ke ruangan Ibu? Tahu Bu, karena saya tadi datang ke sekolahnya terlambat. Baik. Nah, sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7.30 Bu. Lalu tadi Ros berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7.25 Bu dari rumah. Jam 7.25 ya. Nah, Ros dari rumah ke sekolah jam 7.25. Sedangkan sekolah kita masuknya jam 7.30. Kira-kira menurut Ros, apakah Ros bisa hadir tepat waktu datang ke sekolah? Tidak Bu. Baiklah, semua orang pasti melakukan apa yang namanya kesalahan. Bahkan Ibu juga pernah melakukan apa yang namanya kesalahan ya nak. Namun di sini Ibu bukan mau mencari kesalahan Ros, tetapi Ibu mau mengajak Ros bersama-sama mencari solusi bagaimana caranya Ros agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah ya nak. Iya Bu. Selanjutnya Ibu mau bertanya nih, Ros pasti punya alasan mengapa tidak hadir ke sekolah tepat waktu hari ini. Iya Bu, karena tadi malam saya tidurnya kemalaman. Kenapa tidurnya kemalaman nak? Karena tadi malam saya keasikan main HP Bu. Oh begitu ya. Karena keasikan main HP, sehingga tidurnya menjadi larut malam, bangunnya kesiangan, sehingga terlambat ke sekolah. Seperti itu nak? Bu, betul Bu. Baik. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih. Apakah tindakan Ros hari ini yang tidak hadir ke sekolah tepat waktu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Ros masih ingat apa keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati bersama nak? Masih Bu. Coba Ros sebutkan apa keyakinan kelas kita. Baik Bu. Yang pertama menghormati guru. Yang kedua saling menyayangi. Yang ketiga disiplin, dan yang keempat menggunakan seragam yang telah kita sepakati Bu, yaitu seragam sekolah. Alhamdulillah, Ros masih ingat ya dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama.
Nah, tindakan Ros hari ini di keyakinan keseimbangan tidak sesuai, nak. Iya Bu, saya tidak disiplin Bu. Iya, benar sekali anak ibu. Baiklah, Ros. Bagaimana caranya Ros menyelesaikan masalah ini, atau bagaimana langkah-langkah yang harus Ros ambil agar Ros bisa hadir ke sekolah tepat waktu? Baik Bu, pertama saya waktu main HP-nya saya kurangi agar saya tidak tidurnya kemalaman, supaya saya bisa bangun lebih awal dan berangkat sekolah bisa tepat waktu Bu. Ya, bagus sekali. Mulainya kapan ya, nak? Mulai hari ini Bu. Iya, alhamdulillah, bagus sekali ya, nak. Ros mau berusaha ingin memperbaiki diri Ros ya. Baiklah, ibu berdoa agar Ros bisa lebih disiplin untuk datang ke sekolah dan menjalankan semua keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Baik Bu. Nah, sekarang kamu boleh kembali beristirahat ya, nak. Ya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi ya demonstrasi singkat yang saya tampilkan, yang dibantu dengan teman saya yang cantik jelita, yaitu Ibu Ros ya. Murid saya Bu Ros ya. Ternyata Bu Ros ini selain cantik juga pandai acting Bapak Ibu. Tadi bisa lihat tadi actingnya ya, saat dia berlari terpleset pula di depan pintu sebenarnya itu, untuk tak kecampak. Nah, rupanya Bu Ros ini pandai acting juga, selain cantik dia pandai acting. Baik Bapak Ibu, tadi merupakan demonstrasi singkat menyelesaikan sebuah kasus di kelas di mana mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalaminya. Jadi di sini tadi kami memerankan bagaimana langkah-langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus yang kami laksanakan di kelas. Nah, Bapak Ibu pasti pernah menyelesaikan kasus di kelas ya? Pernah Bapak Ibu? Nah, apakah sama seperti yang saya tampilkan tadi dengan Ibu Ros? Ada yang sama tidak? Ada yang sama? Tidak. Jadi selama ini kira-kira bagaimana cara Ibu menyelesaikan kasusnya? Ya, silakan Bu Novi. Terima kasih kesempatannya Bu Fitri. Biasanya kalau ada kesalahan murid di kelas, saya langsung menegur anak tuh di dalam kelasnya langsung. Misalnya kejadian anak tuh tidur di dalam kelas, jadi langsung tanya, kenapa tidur nak? Gitu, begadang atau kayak mana? Dan langsung diselesaikan di kelas, tak dipanggil di ruangan khusus kayak Bu Fitri tadi. Gitu aja. Ada lagi yang mau memberikan masukan bagaimana cara menyelesaikan kasus di sekolah? Selain yang seperti saya contohkan tadi, apakah sama atau tidak? Silakan Bu Saina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Fitri. Saya mungkin di dalam kelas juga pernah kejadian hal seperti yang Ibu alami, seperti anak yang terlambat. Mungkin cara saya mengatasinya tidak memanggil ke ruangan tersendiri. Saya hanya menanyakan kepada anak tersebut, anak ibu kenapa hari ini datang terlambat, dan saya juga memberikan masukan kepada anak tersebut agar besok agar datangnya lebih awal lagi dan memberikan kepada anak tersebut. Baiklah, terima kasih Bu Saina, terima kasih Bu Novi atas masukannya ya Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu selama ini ya di lapangan Bapak Ibu ya, kita tidak melakukan penerapan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah kasus terhadap anak murid kita. Nah, hari ini kan Bapak Ibu sudah dapat materinya nih. Bahkan saya sudah juga mempraktikkan walaupun hanya simulasi singkat ya Bapak Ibu ya. Lebih kurang seperti inilah penerapan langkah-langkah segitiga restitusi yang harus kita lakukan jika kita menyelesaikan sebuah kasus. Di mana segitiga restitusi ini sangat bagus Bapak Ibu. Dia akan memberikan kesadaran dalam diri anak agar dia mau memperbaiki dirinya. Tapi bukan secara paksaan, kita memaksa dia. Jadi alangkah baiknya kalau kita mulai sekarang bisa menerapkan penerapan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah kasus. Terutama di kelas di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di sini bukan hanya segitiga restitusi saja yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Tadi dari awal teman-teman saya sudah memberikan materi Bapak Ibu ya tentang budaya positif.
Nah, jadi semua poin-poin yang ada di budaya positif sebaiknya mulai sekarang kita bersama-sama Bapak Ibu menerapkannya di sekolah kita. Saya tahu mungkin tidak mudah ya Bapak Ibu. Ya, bertahap, pelan-pelan. Tidak semudah membalik tapak tangan Bapak Ibu ya, tetapi alangkah baiknya kita mencoba Bapak Ibu mulai dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan tentang segitiga restitusi. Sebelum saya akhiri, untuk teman-teman CGP semuanya, salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Kata saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, itulah tadi pemaparan aksi nyata modul 1.4 desimasi budaya positif. Saya ulangi Bapak Ibu. Itulah tadi paparan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Selanjutnya, jika ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan, maka kami membuka sesi tanya jawab. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Oke, Ibu Rian Salastri. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin memberikan satu pertanyaan khususnya pada materi tentang Ibu Ramatul. Segitiga restitusi itu tadi dari pemaparan yang sudah Ibu Ramatul sampaikan, kemudian Bu Feti sampaikan, kemudian sudah dipaparkan juga cara praktek bagaimana seorang siswa itu yang melakukan kesalahan tadi, dia datang terlambat. Jadi di sini yang saya ingin tanyakan, apakah salah satu efektif, apakah salah satu kegiatan yang Ibu Ramatul tampilkan untuk memanggil si siswa tadi ke dalam suatu ruangan tadi itu, apakah itu merupakan salah satu cara efektif untuk supaya ada motivasi anak itu tadi? Karena kalau menurut saya kan, karena kalau anak kan yang dipanggil ke langsung, misalnya dia terlambat gitu, terus dipanggil dia, kita kasih motivasinya saat kita bertanya, anak kenapa terlambat gitu kan, langsunglah di dalam kelas itu, apakah ada dampak positifnya gitu, kira-kira ada tak dampak positifnya jika anak itu kita langsung tanyakan ke dalam ruangan saat dia terlambat, saat itu kita bertanya langsung gitu, ada tak kiranya dampak positifnya gitu dengan ketimbang kita memanggil anak itu ke dalam ruangan gitu. Terima kasih. Baik Bapak, baik Ibu Rian, atas pertanyaannya saya coba menjawab. Mungkin nanti bisa dibantu dengan teman-teman saya ya yang CGP. Boleh ya? Nah, untuk dampak Bapak Ibu Rian ya, tadi ditanya apa punya dampak langsung kalau kita langsung menegur. Kalau ini tergantung mungkin bahasanya Bapak Ibu. Kadang mungkin Ibu bertanya saat itu dengan nada yang apa ya? Iya, tinggi. Kenapa kamu datang terlambat? Kamu lagi terlambat. Semalam kamu, hari ini kamu. Nah, itu langsung ke down anaknya Bapak Ibu. Ya, langsung dia. Karena kita menggunakan bahasa atau kalimat yang menurut saya itu kurang cocok, apalagi dia di hadapan teman-temannya. Teman-temannya kan menjadi ya. Saya rasa kurang menghargai dia sebagai seorang, walaupun dia murid, kita lebih tua dari dia. Kadang bahasa atau kalimat itu bisa menentukan bagaimana kita sebagai seorang guru. Nah, seorang guru harus seperti apa? Bahasa apa yang harus kita gunakan? Mentalnya, Bu, kalau bahasanya kita gunakan. Atau mungkin begini, Bu,
mungkin dalam masa tadi kan contoh saya kan banyak kalau sudah hidup, mungkin saya tuh lebih menghargai dia karena dia kan di depan teman-temannya. Nah, saya memprosesnya setelah jam istirahat. Saya menghargai dia sebagai seorang murid. Bukan berarti hanya murid saja menghargai kita sebagai guru, kita juga perlu menghargai yang seorang murid walaupun dia lebih kecil dari kita. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya, kemudian atau ada tambahan dari teman-teman saya seangkatan mau menambahkan? Ayo anak dah balik Ayu. Oke. Tadi kemudian efektivitasnya Bu. Jadi Bu, dalam segitiga restitusi itu kan kita punya 3 tahap. Memang tahap konselingnya memang ditetapkan dosen itu memang tiga tahapan tadi, menstabilkan identitas. Kita nanyakan dulu halnya ke dia kan. Nanyakan halnya ke dia, terlambat kenapa. Memang Bu konseling itu sebaiknya face to face. Tapi dalam kondisi di satu kelas tanpa nada kita tuh yang sifatnya memaksa atau menghardik dia, saya rasa tak apa-apa kita negur, karena itu untuk pembelajaran siswa semua gitu. Nah, kenapa kamu terlambat ini? Tak Bu, tadi saya pagi ngantar jualan mak saya dulu. Ini kan kita sebagai seorang guru kan maklum Bu. Kan kecuali dia bilang sengaja Pak saya singgah kedai jajan. Baru dia tanya kenapa jajan nak? Kan di sekolah bisa jajan. Ada, maksud saya itu ada cabang-cabang cabang-cabang jawaban kita tuh yang harus kita sediakan untuk anak gitu. Kalau dia jawabnya, Bu tadi ban saya bocor, bocor, tak mungkin dia hari bocor, kan pasti hari itu aja bocor. Jadi kita ada sesuatu yang harus kita maklumi. Kemudian kita tanyakan, nah walaupun apapun alasan kamu, kan tetap salah datang terlambat. Iya Pak, saya salah. Nah setelah dia mengakui dia salah, baru kita kasih kamu ingat tak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Ingat Pak. Nah tadi komunikasi 2 arah. Dia udah bikin keyakinan kelas, dia pula ini lagi menyadarkan diri dia sendiri. Oh iya saya salah ini. Itu Bu sebenarnya tamparan untuk diri dia sendiri gitu. Oh ya saya udah menyepakati nih sama kawan saya, tapi saya salah. Tapi saya mengingkari pula. Saya malunya bukan dengan bu guru, malunya dengan kawan-kawan. Jatuhnya jadi gitu. Ya Bu saya nanya. Jadi apapun misalnya terlambat ataupun anak-anak ini Bu, apapun itu adalah latar belakangnya. Semuanya Bu. Karena saya dah pelajari itu tuh macam dulu kan saya Bu, apa mau marah dengan anak, tapi makin kesini saya anak tuh degil saya tanya, ngapa degil, ngapa suka mukul orang? Ya di rumah macam gitu, dipukul, jadi bahasanya kata gue, ada fenomena kita sekarang ini namanya pedofilia. Pedofilia itu kan predator Bu, karena dia dulu juga gitu, dia orang, jadi dia merasa gitu. Itu untuk yang sifatnya fisik, tapi sifatnya mental seperti itu, ospek itu. Kemarin dia masuk SMA di ospek, nanti dia ospek anak lagi. Jadi siklus itu yang kalau bisa kita putus. Itulah dengan keberadaan dari segitiga restitusi ini, supaya nanti kalau dia jadi guru lagi dia tak buat kayak gitu. Itu jawaban dari saya Bu Rian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi sedikit. Terima kasih Ibu Rahmatul Fitri. Saya pun mungkin sekiranya sependapat juga dengan Ibu serta Pak Dedi juga. Kalau menurut saya juga sedikit tambahan, saya pun merasa jika kalau kita lah anak tuh kita hadapkan ke kawan-kawan dia saat dia terlambat, mungkin ada sedikit rasa malu bisa jadi, kan? Mungkin juga ada sedikit rasa kurang percaya diri. Pun di satu sisi kita juga harus menghargai dia juga, kan? Karena kan kita di saat dia terlambat dengan permasalahan, di situ dia merasa dia dimarah, dia tak dihargai juga. Jadi mungkin dalam kita memanggil dia untuk langsung berhadapan, dia merasa dia apa yang dia ingin ungkapkan semua tu, jadi dia tidak merasa takut. Jadi saat dia mungkin di depan kelas itu, dia merasa nak bercakap tu gugup, takut dia nak bilang, iya tak ya aku nak bilang apa mungkin ya gitu kan. Tapi kalau di saat antara kita berdua bersama gitu kan, antara guru dengan siswa, mungkin anak ni
dia jujur gitu, jadi dia jujur kan, apa yang disampaikan ibu, kamu begini bu, begini, mungkin dia menceritakan gitu. Jadi itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan ya Bu Rian, benar tadi kalau face to face kita panggil anak itu Bu, mungkin dengan bahasa yang menurut saya dengan bahasa yang sopan, dengan lembut, dengan baik. Nah, dia nanti mau bercerita. Tapi kalau kita dengan kasar, ngapa kau terlambat nak? Asing kau aja terlambat, semalam terlambat, kemarin kau juga di depan anak-anak. Nah, jadi kita menggunakan bahasa yang selayaknya kita sebagai seorang guru. Mungkin dia akan mau bercerita. Nah, di sini perlunya kita membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran, sehingga saat mereka berbuat salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita langsung bisa menerima langsung kepadanya keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan sikapnya itu. Jadi di awal-awal pembelajaran diharapkan membuat yang namanya keyakinan kelas. Sebelum kita melaksanakan kita harus diskusi ini. Terima kasih Mbak Rian, pertanyaannya. Lanjutkan dengan jawaban Pak Edi ya, ditambahkan lagi. Poinnya rupanya face to face atau depan siswa Ibu ya. Iya sih, namanya konseling itu sebaiknya kita kalau ingin menggali Bu ya, kalau ingin menggali prinsip konseling itu memang harus face to face. Tapi saya rasa terlambat ini kan kalau sekali, dua kali itu kejadiannya masih ringan di depan kelas, tapi pelan-pelan aja kan semua kuat. Bisa ngapa terlambat? Saya tadi pagi Pak tertidur kata kan, kok kuat kan? Bahasa ini kan Bu sebenarnya memang iya prinsip konseling seperti itu, tapi kalau untuk kejadian luar biasa, tapi kalau kejadian ringan seperti ini saya rasa kalau terlambat takkan dah terlambat gitu kita bawa ke ruang lain kan Bu. Jadi ya kok dia macam kejadian besar, tapi kalau dia mukul mau apa memang harus kita bawa. Memang kita harus lihat kriteria dan kategorinya seperti apa, berat atau ringan. Kalau ringan, kalau terlambat tuh hemat saya masih ringan. Di situ aja pelan-pelan kamu terlambat. Oh, kalau kita marah depan dia ibu malu. Makanya kalau kata orang dulu Bu, kalau kita negur depan orang tuh menghina. Tapi kalau kita menegur berdua aja tuh menasihati. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kemudian sudah bisa terima dengan jawaban kami berdua, atau ada tanggapan dari teman-teman CGP lainnya untuk melengkapi dan pertanyaan menjawab pertanyaan dari Rian? Ada? Nah, kalau tidak ada, kami silakan kepada moderator. Ada lagi? Tahap lagi enggak yang kedua. Izin bertanya Pak Randy ya. Karena saya ini memang tak paham ya, makanya saya tak tanya. Bukan apa-apa, tak tanya. Tak paham materi. Kita saling sharing nanti. Ini seperti yang Pak Randy sampaikan tadi, kita sebagai guru tidak ngejar materi dan mengajar sampai bab mana pun terserah gitu kan. Jadi maksud saya tuh kenapa pemerintah di kurikulum Merdeka ini kan cara mengajarnya seperti yang Pak Randy bilang tuh, kita mengikuti gaya belajar siswa. Tetapi apa pemerintahan tuh harus menyuruh kita sebagai guru tuh membuat mengisi KKTP ya? Program semester seperti itu. Terima kasih. Izin saya jawab Pak mewakili Pak Jokowi. Jadi Bu Iyet, sebenarnya KKTP itu kan tidak memaksa lagi. Kalau dulu KKN tidak, KKN itu memang harus memaksa, tapi KKTP sekarang tidak. Kurikulum ketuntasannya tidak Bu ya, tidak memaksa. Jadi Bu, kenapa kita harus bikin program semester? Program semester itu sekarang ATP ya? ATP apa CP ATP. Jadi kenapa kita bikin
itu tuh macam kita bikin jalan Bu ya. Kalau kita nak ke PN ya harus kita lewat jalannya. Jadi kalau kita tak lewat jalannya, walaupun apapun kurikulumnya ya takkan bisa juga. Karena apapun itu ya memang harus terencana. Sebenarnya CP itu kan sebenarnya pengganti SKKD. Itu tuh pencapaian kita. Kenapa tidak tercapai pun tidak apa-apa? Itu memang saya tanyakan langsung memang sama yang biasa ngasih materi Kumar itu. Pertama tentang buku. Buku itu kenapa tidak tersusun kemarin kan saya ngomong. Yang pertama dia ngomong bisnis kan, betul kan. Tapi Bapak Ibu tidak perlu mengejar materi katanya. Jadi sesuaikan aja yang di CP sama yang di buku. Jangan lihat di buku baru lihat di CP, nanti terbalik. Sama kayak KTSP kita dulu, tak sesuai SKKD kita lihat dulu SKKD kita baru lihat di buku gitu. Jangan lihat urutan buku, kalau lihat urutan buku memang tak sesuai dengan CP-nya. Itu yang saya pelajari dari banyaklah saya tanya dengan saya kan masih bingung juga tuh Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka seperti apa, P5 itu seperti apa. Nah, kalau P5 itu kalau menurut yang saya tanyakan, P5 itu sebenarnya kita salah kaprah. Kan kita membuat gelar karya. Kalau tentang gandum, tentang lakse, kelas 1 fase A kita bikin dulu macam mana cara panen laksenya, panen gandumnya seperti apa. Kemudian fase B tepungnya seperti apa. Kelas 6 baru jadikan laksenya gitu. Jangan tiba-tiba langsung hasil karya mak dia bawa dari. Saya kemarin ada juga dipegur sama tanya, iya Pak iya memang dari awal fase A macam ini, fase B begini, terus saja gitu. Jadi tidak langsung ujung-ujung langsung jadi lakse gitu, tidak. Jadi fase A tentang gandumnya, ngolah gandumnya seperti apa, fase B jadikannya tepungnya seperti apa, kelas 6 baru bentuknya lakse gitu. Dan menurut saya itu Bu ya, jadi kenapa kita harus ada promes? Karena promes itu rambu-rambu kita dalam belajar gitu. Rambu-rambu rencana kita termasuk RPP. Kalau dulu RPP, sekarang modul ajar. Jadi di situ rambunya. Nah di rambu itulah kita sebutkan. Kita mau ngajar pakai model apa? Model PBL, model PJBL. Pendekatan kita apa? Saintifik. Pendekatan kontekstual. Kemudian kita menggunakan kalau kita menggunakan PBL, jelas kita menggunakan 5 kegiatan, kita tuangkan di RWP satu-satu. Disitulah kita jabarkan kita semua menggunakan alat peraga karena itu rambu. Termasuk prosem. Prosem itu kan ada tanggalnya, minggu sekian kita ini. Kalau dulu kan indikatornya ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini. Kalau menurut saya memang kenapa harus ada prosem? Karena prosem itu rambu untuk kita berjalan gitu. Kalau kita tak ada rambu, kita masuk semak Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak ada tambahan? Ada tambahan, bisa pertanyaan dari Bu Buyet agar request. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Edi sudah betul tuh. Saya dengan Bapak Ibu yang lain, namanya aja kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka. Kalau kita memaksakan juga KKTP itu kan ada KKTP kita kan. Kalau kita juga berusaha untuk mencapai itu berarti kita tak merdeka Bapak Ibu nama aja merdeka, tapi tetap juga kita nak mengejar daripada kalau dulu namanya KKM, sekarang KKTP. Jadi sekarang ini betul-betul kemarin kami mengikuti pelatihan penyusunan KSP. Nah, sekarang sudah berubah, kalau dulu namanya KTSP, sekarang tinggal KSP, kurikulum satuan pendidikan. Yaitu untuk kurikulum merdeka. Jadi sekarang sudah bebas Bapak Ibu. Maka itu di dalam itu nanti ada kita mengenal gaya belajar anak. Nanti gaya belajar mana yang
maka itu kita harus melakukan yang namanya apa tadi? Asesmen ya. Asesmen awal itu. Nah, itu yang kita laksanakan gaya belajar yang mana anak nih, ya. Nah, jadi kita tidak memaksakan supaya anak ini sampai seperti yang disampaikan Pak Didi itu hanya rambu-rambu itu. Kalau kita berjalan tak ada memperhatikan rambu-rambu, naik tak motor, gasak aja lampu merah kan. Nah itu, jadi kan nanti kita melanggar. Nah, itu terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, itu rambu-rambu ini penting. Tapi bagi anak yang tidak bisa mengikuti daripada yang sudah kita bikin, itu boleh aja kita turunkan itu KTP-nya atau materi lah. Ini materinya itu kita sesuaikan. Kalau anak ini, belajar senang gitu, tak dipaksa oleh guru. Jadi tidak memaksakan kehendak kita kepada anak-anak. Ya, bisa bilang tadi namanya kurikulum merdeka. Dan juga dari guru mengajar juga ini beda juga sebenarnya kan. Nah, tapi dalam observasi kemarin satu jenjang itu FPP sama semuanya. Beda satu saya kan. Nah, padahal memang agak berat Bapak Ibu. Sebenarnya dengan gaya belajar anak ini FPP itu malahan kita tambah lagi dengan gaya belajar anak ini bagaimana model pembelajaran kita di dalam kelas. Bukan FPP-nya banyak, tapi di dalam FPP itu kita tuangkan yang tugas apa tadi? Yang anak kinestetik ya. Gaya anak belajar kinestetik tadi LKPD-nya nanti. Ini kalau bisa jadi paham saya jadi kan. Beda kan. Tapi LKPD itu beda. Saya tengok sama aja semua. Yang kinestetik, yang video apa nih? Audio visual, satu lagi. Auditori sama aja semua kan. Tapi tak apa-apa, kita belajar Bapak Ibu. Nanti pelan-pelan itu tak boleh nanti marah nih ya. Tak jalan dari restitusi apa kan? Restitusi apa? Segitiga restitusi. Terus marah Usena ini mana nih Usena? Nanti kayak belajar ini nah. Tak jalan kan segitiga restitusi nanti. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu aja tambahan dari Pak Rudi. Terima kasih atas perhatian. Sesuai dengan kurikulum merdeka, Bapak Ibu bebas diberikan kebebasan untuk memberikan pendidikan atau proses pembelajaran di kelas masing-masing. Tak perlu sama. Ya, pelan-pelan aja. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Pak hidung sebelah. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf dan pamit undur diri. Sebelum itu, pantun penutup. Bintang bertabur di malam gemerlap, memandang langit elok berseri. Jika terucap salah dan silap, saya susup 10 jari. Diskusi dimulai, pintu ditutup. Diskusi selesai di pukul 10. Ini pantun salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.